Selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia, sekali lagi selamat malam Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam acara Minggu Malam bersama Selamat Raharjo, sebuah acara yang membicarakan masalah kita, dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Nah, untuk membicarakan masalah kita ini, kita tidak hanya sekedar membicarakan hal-hal yang ringan, tapi juga hal-hal yang serius. Tetapi saya lebih memilih untuk bicara-bicara baik yang ringan, baik yang serius. Saya memilih acara yang santai, bicara yang enak. Karena saya merasa hal-hal yang serius pun kalau kita bicarakan dengan santai akan lebih cepat kita bisa menerimanya tanpa beban apapun, tanpa mengurutkan dahi. Nah, untuk itu saya minta, karena ini kafe, ya nanti ekspresinya jangan seperti kita menunggu istri kita melahirkan ya. Jadi apa tegang gitu, jangan. Dan saya mohon kita biasa-biasa aja. Dan untuk menciptakan hal yang biasa-biasa dan santai, itu tidak mudah. Tapi saya bahagia karena malam ini saya dibantu oleh teman-teman. Dan saya juga baru kenal sore ini. Jadi teman-teman saya cantik-cantik. Dan ini yang penting, suaranya merdu pula. Cynthia. Selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia. Milsan. Selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia. Tapi kita tidak hanya berdua, Ya? kita punya Pianis Ratna. terhandal kita, Ratna. bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Memang pusing kalau bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Saya nggak ngerti, tapi banyak orang yang melakukan begitu. Selidik punya selidik. Ternyata kawan kita itu lagi flash. Lagi melihat segala sesuatunya itu lebih indah dari warna aslinya. Lagunya pun kemana, di mana, udah tahu kemana, nanya lagi kan. Nah, jadi melihat yang semacam itulah persoalan di negeri kita. Bagaimana kita dibawa untuk hal-hal yang menurut kita sangat buruk. Karena sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang melayang-layang tanpa dasar, itu adalah satu ciri bahwa kita telah kehilangan sesuatu. Nah, untuk itu, saudara-saudara pemirsa di rumah, malam ini saya mendapat tugas untuk membahas masalah-masalah yang banyak hubungannya dengan masalah-masalah yang mengakibatkan kerugian orang lain. Ada kita dengar peristiwa di Jalan Perapatan, Menteng, Jakarta. Kita melihat juga ada sampai takut kita naik pesawat. Jangan-jangan nggak nyampe, belum sampai udah mendarat gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti inilah kelihatannya kita bisa tertawa. Tetapi kalau kita pikirkan dengan dalam, maka masalah narkoba ini menjadi sangat penting. Malam ini, judul bahasan yang diberikan pada saya untuk kita bahas malam ini adalah narkoba membawa maut. Saya sebetulnya mau bicara banyak, tapi saya bukan ahli narkoba. Dan ketika saya harus mengucapkan terima kasih, hanya satu-satunya yang bisa saya ucapkan terima kasih pada Tuhan, saya luput dari hal itu. Nah, dengan demikian, untuk bicara narkoba saya bukan ahlinya, tapi saya di sini berterima kasih karena malam ini kita mendapatkan tamu yang kompeten untuk menjawab masalah ini. Untuk itu, saudara pemirsa dan teman-teman di sini, saya ajak Anda menemui tamu kita yang terhormat. Yang pertama adalah Bapak Brigjen Polisi Parasian Simanungkalit. Ya. Malam Pak Jenderal. Ya, selamat malam Pak Selamat Malam, Raharjo. ya. Aduh, Ya. ini Gepenta apa itu Pak? Gepenta itu? Gepenta itu Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran Anarkis. Waduh, jadi dengan sehubungan dengan judul kita, Bapak bisa dong ngasih banyak-banyak kira-kira catatan-catatan apa yang jelek, apa yang buruk
dan bagaimana kita harus Banyak Banyak catatan-catatan sekali, ya. kita. Banyak. Data-datanya banyak sekali. Begitu, Pak, Mengenai ya? narkoba, tawuran, dan anarkis itu. Ya. Oke, selamat datang di TVRI, Pak Ya. Pak Jenderal. Bahwa narkoba adalah barang haram yang harus, bahkan ancamannya adalah hukuman mati. Hampir semua orang mengerti. Akan tetapi, mengapa masih cukup banyak pemakai narkoba, pengedar, dan bandar narkoba? Mereka sepertinya tidak takut atas hukum. Mereka sepertinya hanya memikirkan keuntungan ekonomi. Sementara bagi pemakai narkoba, mereka sudah tidak mampu lagi keluar dari jerat obat mematikan itu. Sudah banyak contoh akibat narkoba. Tidak hanya mengancam dirinya sendiri, tetapi menyebabkan kematian orang lain. Seperti kasus tabrakan maut yang menyebabkan belasan orang tewas. Ini memang mengerikan ketika para sopir angkutan bahkan pilot pesawat terbang juga mengkonsumsi narkoba. Nampaknya, narkoba juga sudah menjadi bagian gaya hidup. Hanya saja, mengapa para penggunanya justru mereka yang memiliki tanggung jawab pekerjaan yang strategis yang dapat mengancam nyawa orang banyak. Pengawasan sudah cukup memadai, mulai bandara, pelabuhan, dan razia di sejumlah tempat hiburan malam. Bahkan kita memiliki BNN. Tapi masih ditemukan penangkapan penyelundupan narkoba dari luar negeri. Pertanyaannya, apakah ada yang lolos dan berapa jumlahnya? Jangan-jangan jaringan narkoba internasional menganggap Indonesia adalah surga para pecandu dan hukum bisa diatur. Terima kasih teman-teman TVRI. Minimal kita telah memiliki dasar untuk kita berdiskusi. Nah, kita boleh setuju, kita boleh tidak setuju, kita boleh menggarisbawahi, terserah. TVRI, lembaga penyiaran publik. Jadi kita bebas untuk menyatakan apa yang kita mau, asal jelas kita punya etika dan punya moral untuk menyatakan itu. Pak Jenderal, bisa nggak bicara duluan, Pak? Ya. Apa itu yang pengertiannya narkoba dan apa itu masalah-masalah tanggung jawab Bapak? Tapi highlight dulu, Pak, highlight. Ya. Narkoba itu sebetulnya bahasanya polisi. Nar itu narkotika. Ko itu psikotropika. Ba itu zat adiktif berbahaya lainnya. Kalau dulu ini namanya madat. Madat. Jadi madat itu yaitu narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif berbahaya lainnya, misalnya minuman keras. Itu zat adiktif berbahaya lainnya. Kalau sebetulnya narkoba ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sebetulnya. Jika Karena digunakan, bila digunakan oleh pemerintah melalui dokter dan kesehatan. Misalnya kalau mau dibedah jantung kita, dioperasi, itu harus dipakai morfin. Ya. Kalau misalnya ada orang yang stres, oleh dokter diberikan psikotropika supaya jangan stres lagi. Nah, ini kondisi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan disalahgunakan. Yaitu orang-orang menyalahgunakan, dipakai sendiri tanpa petunjuk dokter. Karena memang itu untuk senang-senang, untuk gembira-gembira, untuk stamina biar kuat, dan juga supaya dia tidak gampang ngantuk. Ada itu, tetapi ada zat adiktif yang ada di dalam narkotika itu, psikotropika itu, yang bisa membuatkan orang tidur. Misalnya ada disebutkan itu obat kaple itu, ya. koplo. Koplo, ya. Jadi inilah yang namanya narkotika itu, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya. Kalau dulu itu namanya madat, kalau di Malaysia itu dadah. Ya dulu Ya. kalau orang yang pengen banget tuh madatan, Pak, namanya. Ya, madatan. Iya, itu. Ya. Nah, ada positif, ada negatif.
Yang positif, yang tadi saya bilang untuk kesehatan, ilmu pengetahuan, dan untuk litbang, penelitian dan pengembangan. Yang negatif ini yang disalahgunakan oleh masyarakat. Dan di seluruh dunia ada 400 juta. Ada 400 juta penduduk dunia yang menjadi korban pengguna narkoba. Termasuk di Indonesia sudah mencapai lebih dari 5 juta. Ya, termasuk Indonesia lebih dari 5 juta korban pengguna narkoba. Nah, inilah yang menjadi masalah di negara kita ini. Masalah masyarakat, masalah sosial. Bahwa apabila yang 5 juta itu digunakan uangnya untuk kebutuhan ekonominya, maka akan lebih bagus kesejahteraannya. Dan tidak membawa maut. Tidak membawa maut. Oke, sementara itu dulu Pak. Sementara itu.